Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah hoax yang menjurus ke fitnah yang keji sekali terhadap Pak Prabowo, ya. Maklumlah, ini sudah mau hari pencoblosan kan ya, tinggal beberapa hari lagi nih, ya. Iyalah, besok tinggal pencoblosan gitu ya. Jadi semakin mendekati tanggal 14 ya, semakin banyak gitu. Nah, besok saya akan bahas lagi, meskipun besok itu hari pencoblosan, tapi kan saya tidak berkampanye, saya hanya mengklarifikasi, menjelaskan hoax satu lagi yang mengatakan ada kemungkinan Pak Prabowo bisa saja dalam waktu 2-3 tahun akhirnya entah kenapa-napa, mungkin kena racun, aduh pokoknya gitu dah. Dan akan jatuh ke Gibran, aduh pokoknya maksud saya ingin membuat orang jadi ragu gitu. Ya tapi itu besok, yang ini dulu nih. Hoax tentang Pak Prabowo menerima sejumlah uang besar ya dari pembelian pesawat Mirage dari Qatar. Padahal di video saya sebelumnya sudah saya pernah jelaskan, pada waktu itu ketika Pak Prabowo menjabat, bahkan sampai sekarang lah ya, menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ada kontrak ya yang markupnya sampai 10 triliun dan dia tolak. Padahal kalau dia mau ambil 5% aja kan dapat 2,5 triliun ya. Dengan mudahnya, karena waktu itu di markup sampai 50 triliun ya. Nah ini kecil uangnya, yang nggak mungkin lah uang triliunan aja ditolak gitu ya. Aduh, ya udahlah, kita lihat dulu nih ya. Tapi sebelum itu saya mau memperlihatkan Anda, kan di media sosial banyak beredar gitu ya hasil perolehan suara di luar negeri. Oh di Amerika sekian, di Malaysia sekian, Singapura sekian, Taiwan ini yang unggul Ganjar gitu kan ya. Hoax itu ya. Ini Detik sudah mengabarkan itu adalah hoax ya. Itu yang nyatakan siapa? KPU. Jadi kalau ada yang masih percaya itu ya ada memang benar-benar bebek dulu. Oke? Itu dulu intronya ya. Nah sekarang kita lihat nih. Hoax yang berikutnya adalah, waduh, itu ada beberapa versi gitu ya. Ada yang gambar Pak Prabowo disandingkan dengan ada cewek bule gitu ya, namanya Ane apa gitu ya. Ada beberapa, ada yang cuma rekaman suara. Nah, seperti ini nih ya. Nah, ini bocor katanya ya, rekaman suara Prabowo. Iyalah, bicarakan ambil alih negara dan bisnis rahasia lainnya. Kan benar-benar ya. Nah, di sini dia kasih narasi di atas tuh. Bisa-bisanya bilang, tenang, saya akan berkuasa di negeri ini, saya akan jadi presiden. Seakan-akan ini mau menakut-nakuti orang. Tuh, lo kalau pilih presiden akan begini lo, Prabowo ya. Jujur katanya, langsung kebayang kalau Prabowo jadi presiden, sediktator apa nantinya. Ini kan mau nakut-nakutin orang. Nah, saya kasih tahu ya, Anda yang nyebar-nyebarin ini, tunggu saja ya. Setelah pencoblosan, siap-siap dipanggil ke Bareskrim. Ya, atau ke Polda lah minimum ya. Kenapa saya bisa bilang gitu ya? Makanya simak video ini sampai habis. Baru kali ini hoax seperti ini ditindak dengan seriusnya. Karena sudah keterlaluan ini. Dan saya sangat setuju. Ya. Oke deh, di sini katanya bocor rekaman suara Prabowo ya, bicarakan ambil alih negara dan bisnis rahasia lainnya katanya. Astaga. Terus di sini ada komentar ya. Tiap 5 tahun kok digoreng lagi ya gitu ya. Pada waktu koalisi Megawati bareng Prabowo kenapa nggak demo? Mahasiswa belum lahir. Saya alumni demo DPR 2018. Salam ya. Pokoknya dia komen lah ini ya. Terus di bawahnya dia tambahin lagi gitu. Mbak bosen ya berita HAM. Nih aku kasih fakta korupsi jet Mirage oleh Prabowo. Jadi seakan-akan orang ini yakin banget gitu. Suara itu, rekaman itu adalah
soal korupsi, fakta dia bilangnya. Nah, nanti Anda pertanggungjawabkan saja kalau Anda bilang fakta. Nah, nanti Anda dipanggil ya. Silakan nangis, ya. Saya senang banget nih kalau dengar ini bakal diproses. Memang bakal diproses, kita tunggu. Nah, sebelum masuk ke press conference yang dilakukan kemarin sore oleh kuasa hukum Kemenhan, bukan kuasa hukum Prabowo ya, ini Pak Hotman Paris maksud saya, mendapatkan surat kuasa dari Kementerian Pertahanan untuk menindaklanjuti fitnah ini. Wah, rasain loh. Tapi nanti ya, makanya jangan dipotong kalau nonton video saya. Nanti saya kasih lihat videonya ya. Di sini saya suka nih ya sama cuitan-cuitan dari Partai Sosmed ya. Dia melakukan seperti investigative report ya. Nah, di sini dia kasih judul Fitnah Menjelang Kemenangan Prabowo Gibran. Nah, awalnya seperti ini nih. Ada berita yaitu dari Metanex. Wah, dari luar negeri, pakai bahasa Inggris kan. Di sini judulnya bombastis. Indonesia Prabowo Subianto EU European Union ya, Corruption Investigation. Judulnya aja ngaco, tapi oke deh. Seakan-akan ini Pak Prabowo sedang diinvestigasi ya dalam hal korupsi oleh pihak Uni Eropa ya. Ditulis oleh siapa itu namanya? John William. Nah, di situ ada foto Prabowo lagi naik pesawat, ya ada tulisannya Prabowo Subianto. Nah, ini fotonya juga lucu, tapi nanti dulu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa disinilah kata Partai Sosmed kita menjadi saksi mental inlander, mental bebek-bebek dungu gitu ya. Masing menyandera kita setelah hampir 80 tahun merdeka. Bahkan terhadap orang-orang yang dianggap terpelajar. Begitu mudahnya mereka percaya pada hoax hanya karena hoax tersebut ditulis dalam berbahasa Inggris. Mentang-mentang itu berita dari luar, seakan-akan nanti kita lihat berita itu apa sih, Metanex itu siapa sih yang tadi ya. Mentang-mentang itu dalam bahasa Inggris, banyak orang-orang terpelajar tanpa investigasi percaya. Apalagi yang benci sama Pak Prabowo. Oke? Nah, kemudian Partai Sosmed bilang, kita mulai dari media yang pertama yang menyebarkannya dulu, yaitu Metanex. Bahkan Metanex itu tidak bisa disebut sebagai media massa, lebih tepat disebut jasa SEO, Search Engine ya, Optimization ya. Selama dibayar mereka akan memposting apapun. Akun X-nya saja saat kami capture tadi followernya cuma sebiji, tuh Anda lihat aja ya. Cuman 1 followernya. Jadi apa yang Anda bisa harapkan dari Metanex ya? Tapi itu kan asing Pak. Oke, kita lihat lagi nih. Partai Sosmed juga bilang di website dari Metanex itu dijelaskan tentang siapa dan apa mereka itu. Tidak jauh-jauh dari digital marketing. Oke, saya kasih lihat nih. Metanex, About Us ya. Jadi kalau Anda baca bla 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 bla, dia memberikan service digital marketing bla 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 gitu ya. Cepat aja lah ya. Kemudian dia terangkan community engagement-nya, user-centric approach, digital marketer, dan segala macam. Intinya, ini adalah perusahaan yang kerjanya melakukan marketing. Anda mau marketing produk atau apa gitu ya, atau menyebarkan hoax bisa gitu. Tapi lucu, followernya cuma 1. Oke deh. Nah, dari informasi yang Partai Sosmed ini dapat, ya, ini jelas merupakan operasi penyalahgunaan lembaga intelijen, waduh, untuk kepentingan salah satu pihak yang sedang berkontestasi di pemilu Indonesia. Semacam, ya kita cakar-cakaran sendiri, tapi pakai hoax berbahasa Inggris, ya. Sehingga seakan-akan bersumber dari luar negeri yang valid gitu. Oke deh. Dan karena berbahasa Inggris lalu begitu saja dianggap sebagai sumber terpercaya. Padahal cuman tadi ya website situs yang menawarkan memberikan jasa marketing ya. Nah, tadi dikatakan itu juga disebarluaskan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Terutama yang benci sama Pak Prabowo. Bahkan ada beberapa pengacara gitu ya. Aduh, kalau saya buka satu persatu nggak enak lah.
Saya ada satu temannya pengacara juga gitu. Dia benci banget sama Pak Prabowo. Entah kenapa saya nggak tahu. Sering ngirimin hoax sampai saya peringati, Pak, Bapak kan pengacara ya. Mestinya Bapak lebih pintar dari saya soal hukum. Bapak begini bisa kena undang-undang ITE. Awalnya dia oke. Makin lama makin sering ya saya blok lah. Ya masa saya lebih pintar dari pengacara? Ya itulah kalau orang udah pintar tapi hatinya dipenuhi amarah, dendam, entah kenapa gitu ya. Oke, lanjut dulu deh. Nah, di sini dikatakan karena berbahasa Inggris lalu begitu saja dianggap sebagai sumber terpercaya, apalagi disebar oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi tadi. Tapi dungu karena menggunakan emosi ketimbang otak. Makanya saya bilang dungu walaupun dia berpendidikan tinggi gitu ya. Nah, modusnya hampir mirip seperti serangan terhadap Anies Baswedan tahun lalu. Oh, ternyata Pak Anies juga dulu pernah diserang dengan cara seperti ini. Tahu kan kubu mana yang sebelumnya Pilpres ini menyerang Anies habis-habisan? Udahlah, saya nggak mau masuk situ ya. Karena, saya lebih cenderung membahas yang ini aja. Yang Pak Prabowo. Oke. Nah, kemudian, ya, katanya, pihak yang sebelum Pilpres menyerang Pak Anies dengan dokumen berbahasa asing seolah bocoran intelijen itu adalah pihak yang sama dengan yang sekarang menyerang Prabowo dengan gaya ala-ala intelijen pula. Wah, pokoknya gaya intelijen nih ya, informasi kualitas tinggi gitu ya. Karena sekarang mereka melihat bukan Anies ancaman mereka, tetapi Prabowo. Sama Anies mungkin lagi mau baik-baik gitu ya. Nggak ngerti deh maksudnya nih apa. Tapi kenapa? Ya karena elektabilitas Prabowo Gibran itu yang paling tinggi. Dan trennya naik terus menjelang hari pencoblosan. Jika tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi, kemungkinan besar 02 akan menang satu putaran. Nah, Anda lihat di bawah tuh ya ada grafik yang nggak usah saya terangkan, Anda sudah tahu lah. Prabowo makin hari makin naik, Ganjar makin lama makin turun. Kalau Anies Caimin ya agak stagnan gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini dia nih, ini menarik nih. Dikatakan lagi bahwa mereka perlu membuatlah kejadian luar biasa antara lain dengan menyebarkan hoax ini. Anehnya orang-orang kita sekali lagi yang kita anggap berpendidikan tinggi dengan mudahnya ikut menyebarkan hoax tersebut. Ya karena hatinya dengki, hatinya kesel sama Prabowo. Jadi pokoknya kalau ada berita yang bisa menjatuhkan Prabowo, mau itu benar mau itu salah disebar. Nah gitu maksudnya ya. Jadi yang berpendidikan tinggi juga dengan mudahnya ikut menyebarkan hoax tersebut tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu. Tentu dengan kata-kata bersayap, jika info ini maka benarlah bla 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 gitu ya. Kemudian ditambahkan lagi, lagian artikel tersebut ditayangkan sebagai story oleh orang yang ngaku bernama John William. Ya, emang ada orang namanya John William katanya. Ya, John William mungkin ada, tapi dari situ saja sudah terasa sedikit janggal, apalagi kontennya yang isinya ngarang bebas. Ya kan sering kalau saya dapat kiriman, Pak ini benar nggak? Udahlah jangan didengerin, itu karangan bebas. Setiap orang juga bisa. Anak SMA, anak SMP belajar bahasa Indonesia suruh ngarang bebas, lebih pintar kali. Kemudian Partai Sosmed mengaku sudah melakukan investigasi, termasuk menghubungi pihak-pihak kedutaan terkait. Mereka membantah adanya isu tersebut. Ya, jadi kesimpulannya ini buatan orang-orang Indonesia sendiri untuk kepentingan dalam negeri, dalam hal ini pemilu. Tapi pakai bahasa Inggris agar dipercaya kaum terpelajar bermentar inlander, dungu maksudnya gitulah ya. Tujuannya untuk menciptakan kejadian luar biasa agar merusak elektabilitas 02. Nggak ngaruh coy. Orang yang sudah firm sama 02, lu mau bilang 02 tuh jelek kayak apa? Cuek dia. Yang sudah pasti pilih 03, denger itu ya tetap pilih 03 dong. Masa denger hoax dia jadi pilih 02? Nggak mungkin. Jadi percuma juga kalau dikonsumsi sama 03. Begitu juga kalau dikonsumsi oleh 01. Ya sudah pasti dia tetap firm. Tegar gitu yang memilih 01. Jadi ini tujuannya sebenarnya untuk menggoyang orang-orang yang mau pilih 02. Enggak terpengaruh. Mungkin yang masing belum menentukan pilihan masing bisa. Tapi itu berapa besar sih? Ya, tapi juga nggak mungkin semuanya bisa dimakan sama hoax seperti ini. Oke deh, lanjut dulu deh.
Nah, di sini Partai Sosmed bilang, sekian thread kami, akhir kata selamat ikut menyebarkan hoax bagi Anda yang percaya story dari situs yang domainnya baru beli beberapa bulan lalu dan akun sosmednya baru di-follow oleh sebiji akun. Prabowo Gibran tidak akan kalah dengan cara-cara jahat seperti ini. Ya, saya setuju. Lanjut, nih tambahan nih katanya, dari poin penutup ini sudah terang benderang tujuannya untuk kepentingan pemilu. Seperti yang kami sampaikan di atas, menjelang hari pencoblosan, fitnah akan semakin merajalela. Waspadalah. Nah, karena di dalam artikelnya itu dikatakan di situ dalam bahasa Inggris, Indonesian public deserve to know the truth before they head to the polls on February 14, so that they can be better. Jadi dalam bahasa Indonesia, publik Indonesia layak mengetahui kebenaran ini sebelum mereka nyoblos, ya, supaya mereka dapat memilih dengan benar, kira-kira begitulah, ya kan? Ya jelas untuk kepentingan pemilu. Terus tambahan lagi nih kata Partai Sosmed, foto yang dipakai oleh si John tadi, aduh, bukan pesawat tempur Mirage. Kan kalau mau memberitakan soal korupsi pembelian pesawat Mirage, ilustrasinya masa pakai gambar Prabowo lagi naik F-15EX, ya. Mungkin dia kurang riset kali karena kejar target menjelang pencoblosan. Lucu ini ya. Nah, ini dia. Di sini, aduh, ini benar bebek dungu lah yang bikin ya. Siapa ini ya? Yanti, astaga Yanti, siap-siap ya. Sehabis tanggal 14 dapat surat panggilan dari Bareskrim ya. Dikatakan di sini aroma cashback 20 juta dolar. 20 juta dolar itu 313,3 miliar rupiah. Ya. Pak Prabowo itu menolak atau mencoret pembelian alutsista sebelumnya itu 50 triliun. Yang mana kalau dapat komisi 5% aja sudah dapat 2,5 triliun. Ini cuma 313 miliar. Lu bikin malu bikin hoaxnya gitu ya. Oke deh, lanjut ya. Sekali lagi, aroma cashback 20 juta dolar Amerika Serikat di skandal pembelian pesawat tempur dari Qatar. Jadi Yanti ini so tahu, dia pikir ini berita benar ya. Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait integritas dan transparansi dalam proses pengadaan alutsista Indonesia. Prabowo nih, pasti makan duit nih, gitu kira-kira. Masyarakat menuntut adanya penyelidikan mendalam untuk mengungkapkan bla bla bla. Udahlah, nggak usah di ini ya. Nah, di situ gambarnya ya, pokoknya Pak Prabowo kemasukan uang 313 miliar dari korupsi ini. Nah, nanti ya kita dengarkan penjelasan dari Hotman Paris Hutapea. Tapi sekilas dulu ya. Dikatakan di sini Mirage 2000 ya. Tepatnya Mirage 2000/5 lah. Tapi oke lah kita bilang Mirage 2000 dijual pada apa nih kecil tulisannya ya, coba saya perbesar ya, pada 1990 hingga 2007 dengan harga 23 juta US dollar, sekitar 359 miliar, hingga 35 juta US dollar, setara 546 miliar. Namun Prabowo membelinya dengan harga 66 juta, setara dengan 1,03 triliun. Termasuk dengan nilai investasi, ya seakan-akan dimakap sama Pak Prabowo. Ya, padahal kan sudah bilang ada kontrak 50 triliun itu sama Pak Prabowo dicoret sebelumnya. Ya udahlah ya. Nah, di sini katanya Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah menyetujui kesepakatan tersebut. Dilaporkan juga Prabowo Subianto telah menerima 20 juta US dollar, setara 300, ya di sini sebutnya 312,3, tapi di bawah tulisnya 313,3 apalah gitu ya. Jadi mendapatkan total cashback 7%. Ya Anda ngerti lah cashback ya. Bayar berapa ada diskon, diskonnya masuk kantong. Maksudnya begitu gitu ya. Ini loh katanya ya. Nah, di situ juga ada gambar Pak Prabowo lagi pakai helm penerbang. Nah, di sini ditambahin sama dia, Prabowo Subianto diselidiki oleh lembaga anti korupsi Uni Eropa. Mantap ya. Oke, kita lihat nih resikonya dia nanti. Kemudian, nah inilah buzzer 02, termasuk juga buzzernya Ganjar ya. Di sini Eko Kuntadi, kita sudah tahu lah siapa Eko Kuntadi ya, memang buzzernya 02.
Nah, Eko Kundadi ini ngompor-ngomporin lagi. Berita ini kalau di-search via jalur biasa, kesannya sudah nggak ada, sudah diturunkan. Tapi kalau pakai VPN, ternyata masih ada katanya. Rupanya ada instansi yang biasa nyensor dan blokir situs terlarang, kini memblokir situs berita juga. Jadi seakan-akan Eko Kundadi ini, meskipun dia nggak sebut ya, tapi saya tahu, dia menuduh ya instansi. Dalam hal ini saya sudah tahu lah maksudnya Kemenkominfo yang bisa menyensor, memblokir situs ini. Bukanlah, ya. Jadi dia tuduh Harmoko gaya baru katanya. Wah, ini ada dua dia kena nih ya. Satu dia nyebarin fitnah soal Prabowo, satu lagi nyebar, ya walaupun nggak ditulis sama dia ya, Kemenkominfo. Ya ini berita soal Prabowo ya, di bawah investigasi lembaga anti korupsi Uni Eropa ya. John William yang nulis katanya. Oke. Kita lihat lagi nih ya. Eko Kundadi ya, siap-siap Pak Eko ya. Masuk Pak Eko. Nah, adalah beberapa lembaga LSM dan macam-macam. Saya ambil satu aja nih ya. Karena banyak ya. Koalisi Masyarakat Sipil. Wah, ini kan orang terpelajar ya. Koalisi Masyarakat Sipil. Desak KPK dan Bawaslu usut isu suap Miraj 2005 terkait kampanye Prabowo karena katanya uangnya itu yang 300 miliar itu untuk kampanye. Ya. Oh, jadi Koalisi Masyarakat Sipil desak KPK. Tahu benar atau enggak ya enggak, sok desak-desak KPK dan Bawaslu. Bikin malu kan? Padahal orang terpelajar, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu TKN ini geram nih. Penyebar hoax pembelian pesawat Miraj bakal diseret ke ranah hukum. Rasain lu. Saya sih sudah duga beberapa postingan-postingan seperti tadi pada di take down nih sekarang nih. Tapi percuma, sudah di screen capture ya. Nah, kita tinggal tunggu ya. Semoga Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo tidak cincai gitu ya. Maksudnya kalau Pak Jokowi kan kalau sering difitnah, dibully, Pak Jokowi cuma senyum. Kali ini saya mau Pak Prabowo tidak senyum. Ya, proses hukum gitu. Itu maksud saya. Ya. Kemudian Detik juga memberitakan hal yang sama ya. Waduh, tadi kan berita satu, ini Detik. Kemhan, Kementerian Pertahanan akan tempuh upaya hukum soal hoax korupsi pembelian pesawat tempur. Mantap kan? Waduh, bukannya mantap-mantap lagi nih ya. Astaga. Makanya jangan sembarangan sebar-sebar hoax ya. Nah, kita lihat dulu nih satu video yang berhubungan dengan itu. Oke lah, mari kita dengarkan videonya yang ini dia ya. Rosan Ruslani sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa berita pengadaan pembelian pesawat bekas Indonesia Qatar adalah hoaks. Rosan mengatakan bahwa dugaan kepada Prabowo itu sudah dicek langsung olehnya sendiri kepada para pihak terkait. Rosan menanyakan kepada Greco atau Lembaga Anti Korupsi Uni Eropa apakah mereka mengatasnamakan sebagai Monitoring Corruption meminta asistensi kepada pemerintah Amerika. Hal itu pun dijawab dengan tegas bahwa Greco tidak pernah meminta asistensi apapun soal pembelian pesawat Mirage. Juru bicara Menteri Pertahanan, Daniel Anzar Simanjuntak, juga mengonfirmasi bahwa pembelian pesawat Mirage yang dituding sebagai muara korupsi di Kemenhan itu dibatalkan. Terkait hal ini, Wakil Ketua TKN Habibur Rahman mempertimbangkan akan melaporkan kasus berita bohong ini ke pihak yang berwajib dan berharap masyarakat tidak lagi ikut menyebarkan berita hoaks. Berita selengkapnya kunjungi website Hoax. Ya, jelas ya. Dipertimbangkan. Saya sih bilang, udahlah, nggak usah timbang-timbang lah, langsung lah ya. Nah, kemudian kemarin saya dapat ini siang-siang ya. Ini ada undangan kepada para pers ya, yaitu dari Bapak Hotman Parisutapea ya, sebagai pengacara dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Mengadakan konferensi pers kemarin Senin 12 Februari jam 5 sore di kantor Kementerian Pertahanan RI di Medan Merdeka Barat nomor 13-14 ya. Topiknya bantahan dan hak jawab atas beredarnya berita bohong di media sosial dan situs online terkait Kementerian Pertahanan RI. Rasain lo ya. Nah,
Kita dengar videonya, walaupun ini videonya nggak komplit, karena kalau yang komplit panjang ya ada tanya jawab ini. Saya cuman ambil yang sebagian saja, nanti saya jelaskan ya. Duduk persoalannya kenapa itu disebut fitnah. Yuk kita dengerin dulu nih videonya yang Pak Hotman berbicara pada pers conference tadi ya. Supaya Anda jelas masalahnya seperti apa sih gitu ya. Karena kita tidak jadi beli, jadi tidak ada 1 sen pun uang keluar dari kas negara. 1 sen pun uang. Karena tidak ada 1 sen pun uang dari kas negara, jadi yang bayar uang sogoknya siapa dong? Masa pejabat Kemenhan keluar 2 juta dolar? Ini kan komisinya bukan 1 miliar 2 miliar rupiah. Dari situ aja udah jelas bahwa itu berita bohong kan? Kalau ada. Itu kan jelas berita bohong gitu kan? Banyak mungkin Pak Daniel ini keluarin 5 juta dolar atau 20 juta dolar. Pinjam ke Bang Hotman. Ya, mendingan bayar ke gua. Itu aja udah jelas. Makanya orang yang bikin video ini benar-benar nggak punya otak dan nggak punya pengalaman sebagai ahli hukum. Karena redaksi sama teksnya berbeda. Running teksnya mengatakan pembelian pesawat miras, dia tidak ngecek bahwa pesawat itu tidak jadi dibeli. Dia mengatakan ada sogok, tapi dalam redaksinya nggak ada kata-kata sogok. Dia mengatakan Eva, padahal Eva udah di penjara pertengahan 2022, sedangkan kontrak ini tidak 1 Januari 2023. Jadi semua berantakan. Udah? Cukup ya? Nah ini sebagian ya. Jadi gini loh duduk perkaranya. Ada kontrak pembelian pesawat bekas Mirage itu dari Qatar di awal Januari 2023. Tapi di pertengahan tahun 2023 lalu itu otomatis batal perjanjian itu atau kontrak itu karena soal keuangan lah ya, sehingga tidak dilanjutkan untuk beli Mirage itu. Artinya ya sudah, DP pun tidak ada bayar, 1 sen pun tidak ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan atau pemerintah Republik Indonesia. Jadi 1 rupiah pun 1 sen pun tidak ada yang keluar, batal. Oke? Nah kemudian disebutkan di berita-berita yang lainnya itu ada seorang wanita yang namanya Eva apa gitu ya, yang berhubungan dengan Pak Prabowo dan dia yang ngatur gitu ya. Padahal yang namanya Eva itu sejak 2022 itu sudah pernah masuk penjara karena pernah ada kasus. Begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kontrak itu batal, tidak ada uang 1 sen pun yang dibayar ke Qatar, bagaimana mungkin Qatar memberikan cashback 7% itu kepada Pak Prabowo Subianto? Kan negara memang lagi terbatas uangnya, jadi udahlah nggak usah beli dulu gitu ya. Ya karena nggak ada beli dulu, bagaimana, siapa yang bisa keluarin uangnya? Nggak ada, bagaimana bisa dikatakan Pak Prabowo menerima cashback 7%, 313 miliar. Di situ aja nggak masuk akal. Jadi yang bikin hoax itu, kalau kata Pak Hotman bilang nggak punya otak kali, kalau bilang dia bebek dungu itu yang bikin hoax itu gitu ya. Apalagi dibilang Eva itu memang wanita yang bermasalah dan sudah masuk penjara sejak tahun 2022 ya. Jadi itu nggak ada cerita seperti itu ya. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya, saya nggak mau panjang lebar, saya cuma 2 itu aja. Anda pikir bagaimana mungkin sebuah kontrak yang sudah dibatalkan terus Pak Prabowo bisa dapat cashback? Nggak mungkin kan. Terus perantaranya Eva itu orang yang sudah dipenjara justru sebelum kontrak itu ditandatangani. Jadi nggak ada hubungan sama Eva. Tadi Pak Rosan juga bilang sudah cek ke GECO. GECO itu lembaga anti korupsi lah ya gitu ya, Uni Eropa. Apa benar lu lagi nyelidikin ini? Enggak ada. Kurang apa lagi? Terus ada lagi isu itu dikait-kaitkan dengan PT apa gitu ya, yang menjadi perantara, padahal juga itu nggak benar. Dan masih banyak lagi. Tapi nggak penting lah itu. 2 fakta itu saja sudah membatalkan hoax ini dan membuktikan itu hoax yang keji. Ya semoga Pak Prabowo memutuskan go ahead, tuntut. Jadi saya mengharapkan Pak Prabowo ya bilang begini sama Pak Hotman. Oke Pak Hotman, tuntut. Wah, saya senang banget tuh ya. Biar ini menjadi shock terapi buat mereka yang sering nyebar-nyebar hoax gitu ya. Dan salam saya adalah rasain lu ya. Itu aja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.